A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Wa annahu, hu hukumnya mad silah qasirah sebab ada ha dhamir diapit 2 huruf hidup dan setelahnya ini bukan a i u, bukan hamzah. Maka cara bacanya ha dipanjangkan 2 harokat. Wa annahu huwa ama, ma hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Amata wa ahya, ya hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Wa ahya, wa an, nunnya dihukumi gunnah musyaddadah sebab nun bertasydid. Cara membacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa annahu, hu hukumnya mad silah qasirah sebab ada ha dhamir diapit 2 huruf hidup dan setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, i atau u. Maka cara bacanya haknya panjang 2 harokat. Wa annahu khalaqaz. Selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu zai. Cara bacanya alif lam lewatin, jangan dibaca, masuk langsung ke zai atau dinamakan idgham syamsi. Khalaqaz zau. Kemudian ada hukum harfulin atau huruf lin. Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Khalaqaz zawjainil jai. Selanjutnya ini juga sama, hukumnya adalah harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan. Zawjainil. Berikutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dzal. Cara bacanya alif lamnya lewat, masukkan langsung ke dzal atau disebut dengan idgham syamsi. Zawjainiz dzakara. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara bacanya cukup ditebalkan, dinaikkan pangkal lidah kita. Dzakara wal. Berikutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif jika ada harokatnya maka inilah hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca dengan jelas atau disebut izhar qamari. Wal unsa. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat. Karena nun sukun ketemu sama huruf fa. Cara bacanya nun disamarkan ke fa disertai dengung. Jadi ujung lidah kita sudah menyentuh makhraj fa yaitu ujung 2 gigi seri atas ya, tapi tidak menekan sehingga menghasilkan bunyi dengung dan samar sama besar. Makhraj fa tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun, pertengahan.
Wal unsa, sa mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wal unsa min. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan nun. Cara bacanya nun yang sukun dimasukkan ke nun kedua sambil dengung. Min, tahan. Ini juga boleh disebut idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua ada harokatnya. Bacanya sama ya, masuk dan dengungkan. Min nutu. Po sukun hukumnya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah di tengah-tengah bacaan dan sukunnya asli bawaan dari kalimat ini. Cara bacanya to dipantulkan dengan pantulan yang kecil tapi tetap tebal karena to huruf tebal. Min nutfatin. Tin. Ada hukum izhar halqi karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara bacanya tanwin dibaca n, jelas. Min nutfatin idza. Dza hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Idza tumna. Tum. Ada hukum izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba yaitu huruf nun. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Tumna. Na hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di huruf nun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa anna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa anna alai. Lai. Ada hukum harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya cukup kita baca lembut atau lunak. Alaihin. Lalu ada hukum alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam lewat, masuk langsung ke nun, dimasukkan, disebut dengan idgham syamsi. Alaihin. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Alaihin nash. Shin punya ciri khas sifat yang tidak dimiliki huruf lain namanya tafashi. Tafashi artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Nash'atal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat dhammah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca jelas atau disebut izhar qamari. Nash'atal ukhra. Huruf ra dibaca tafkhim karena harokatnya di atas yaitu fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ukhra. Dan di sini juga ada hukum mad tabi'i muqaddar. Karena ada ro dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat saja. Dan huruf ini gak usah dibaca ya, jadi ro tetap 2. Ukhra. Wa annahu. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa annahu. Hu hukumnya mad silah qasiroh karena ada hal dhamir diapit 2 huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah, bukan a, i atau u.
maka haknya dipanjangkan 2 harokat. Wa annahu huwa aghna. Nah, hukumnya mad tabi'i muqaddar karena nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Huwa aghna wa aqo. Huruf qaf sukun dihukumi qalqalah sughra karena qafnya ini sukunnya asli bawaan dari kalimahnya ya. Kemudian berada di tengah bacaan. Maka cara bacanya qaf dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa aqna. Nah, hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada nun dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa aqna. Wa annahu. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa annahu. Hu hukumnya mad silah qasirah karena ada ha dhamir yang sebelum dan setelahnya bukan huruf mati ya. Dan setelahnya bukan hamzah, bukan a, i atau u. Maka ha dhamirnya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Wa annahu huwa rabbu. Ra. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara membaca ra ini adalah ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Rabbush. Selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu shin. Cara membaca alif lam ini adalah alif lamnya tidak perlu dibaca, masukkan langsung ke shin atau diidghamkan. Oleh karena itu alif lam syamsiyah disebut juga idgham syamsi. Rabbusy'ra. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas fathah. Cara bacanya ra dibaca tebal. Syi'ra, naikkan pangkal lidah kita. Dan di sini juga ada hukum madnya namanya mad tabi'i muqaddar karena ra berharokat fathah panjang. Cara bacanya ra ini panjang 2 harokat. Syi'ra. Huruf ini nggak perlu dibaca ya, ro-nya tetap 2. Wa annahu. Wa an. Nunnya hukumnya adalah gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa annahu. Hu hukumnya adalah mad silah tawilah sebab ada ha dhamir yang diapit 2 huruf yang hidup dan setelahnya huruf hidupnya hamzah a. Cara bacanya dipanjangkan haknya 4 atau 5 harokat. Wa annahu ahlaka a hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya huruf ain panjangkan 2 harokat. Adanil. Oke, di sini ada nun kecil di bawah hamzah wasol. Nama nun ini adalah nun wiqayah. Nun wiqayah ini asalnya terjadi karena ada iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun. Sukunnya yang mana? Nun ya, nun ditanwin, ini tanwin itu ada n-nya dan nunnya ya. Nun sukun ditanwin ya, kemudian ketemu sama lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga satu sukun dihidupkan yaitu sukun yang ada pada tanwin yaitu nun. Kesini ya nunnya dipindahkan dan nunnya dihidupkan dengan harokat kasroh ni ya. Kenapa ni nggak na atau nu ya, nggak fathah atau dhammah?
karena kasrah dianggap harokat paling ringan. Sehingga ini bacanya da-nya bukan dan lagi, nggak ada n-nya lagi, tinggal da saja karena tanwinnya sudah dipindah, sudah dihidupin ke sini. Jadi ini adanil. Alif lamnya namanya alif lam qomariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu hamzah. Cara bacanya lam terbaca dengan jelas. Adanil hukumnya mad badal sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya huruf hamzah panjang 2 harokat. La mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang pada huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ula. Wasamu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wasamuda. Nah ini tanda bulatan tidak lonjong di atas huruf alif namanya adalah sifir mustadir. Sifir mustadir ini artinya menghilangkan huruf di bawahnya. Jadi kalau misalkan alif ini biasanya berfungsi sebagai pemanjang misalnya, karena ada bulatannya ya jadi nggak panjang. Jadi ini dianggap nggak ada, dalnya dibaca pendek. Baik ketika waqaf ataupun ketika wasol, huruf di bawahnya dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Ya, jadi kalau wasol wasamuda fama dalnya pendek. Tapi kalau berhenti ya huruf terakhirnya karena ini selalu dianggap nggak ada, huruf terakhirnya berarti dal kan ya. Dal baris fathah berhenti jadi mati. Jadi wasamud. Wasamuda fama. Ma hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata fama, hamzahnya adalah a pada kata abqo. Maka mimnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Fama ab. Ba sukun hukumnya qalqalah sugro karena ba sukunnya asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Cara bacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Abqo. Ko mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang pada huruf qaf. Cara bacanya panjang 2 harokat. Abqo. Wa qaw ada harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Wa qaumanu. Nu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Nuhim. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi mim. Cara bacanya tanwin dileburkan ke mim disertai dengung. Nuhim mil ada ikhfa hakiki ab'ad karena nun sukun bertemu huruf qaf. Cara bacanya nun disamarkan ke qaf disertai dengung dan dengungnya besar. Mil qabl. Ba sukun qalqalah sugro karena baknya sukun asli dan ada di tengah bacaan maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Qabl. Lapnya harus tetap terbaca. Tanda waqafnya al-waqfu aula berhenti lebih utama. Innahum nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innahum ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf kaf. Cara bacanya mim dibaca jelas. Innahum kanu. Ka mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Kanu. Nu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah.
Cara bacanya panjang 2 harokat. Kanuhum. Selanjutnya ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi selain mim dan ba, yaitu menghadapi hamzah. Cara bacanya mim dibaca jelas. Hum allama wa alto. To sukun hukumnya qalqalah sugro karena toknya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Wa alto. Gho matobi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ghain. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa atogho. Shadaqallahul azim.